Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Demokrat! Demokrat! Ya, ini baru seru. Kalau mau koplak, jangan tanggung-tanggung. Ini gimana ceritanya? Kalau baca judul berita tadi ya, konon AHY nggak mau ketinggalan, bakal deklarasi capres dan juga cawapres. Tanggung amat, sekalian susunan kabinet, Pak. Ini bener loh. Ini siapa tahu dengan juga menyertakan sekalian susunan kabinet yang akan datang, masyarakat jadi tambah ngebet dan kebelet pengen nyoblos. Ya, jadi Ketua Umum Partai Demokrat ya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY minta seluruh kader partainya nggak perlu khawatir dengan belum diumumkannya koalisi. Slow aja katanya. Ya, pasangan calon presiden atau capres dan juga calon wakil presiden atau cawapres dari Partai Demokrat ada saatnya bakal diumumkan. Wah, ini berita bagus nih. Ini saya yakini memang gara-gara nonton video deklarasi Anies dan Nasdem yang aneh kemarin. Jadinya AHY merasa perlu untuk merespon deklarasi itu. Kan ketum partai, bos. Masa ada gelombang politik diem baik? Kan nggak harus nunggu papa turun gunung dulu. Lama. Ya, AHY itu mengaku menghormati sepenuhnya hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Dia bilang begini, Partai Nasdem contohnya telah mendeklarasikan calon presiden tahun 2024. Sudah berkomunikasi juga dengan Demokrat, termasuk PKS di Jakarta kemarin. Dan kami menghormati sepenuhnya, itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Begitu kata si AHY. Lalu dilanjut, nah, sebaliknya mereka menghormati kedaulatan dan proses dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat, termasuk di PKS. Biasa aja sih menurut saya. Ya, biar aman kan memang harus main normatif. Dan AHY juga menyerukan kepada para kader Partai Demokrat untuk terus berikhtiar. Dia menyebut pimpinan Demokrat sedang berusaha yang terbaik dalam menjajaki koalisi. Ini bahasa paling halus ya untuk apa yang biasa saya namakan gerilya politik. Dia menyebut koalisi itu penuh dengan misteri. Kalau kecil, kalau gede mispaus. Karena bukan hanya kita yang menentukan dan tidak semua dalam kendali kita. Tuh, sadar kan? Misteri katanya. Emang sinetron. Bahkan lebih tegas, AHY meminta seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia untuk tidak perlu khawatir dan jangan sampai gagal fokus. Karena gagal fokus itu lebih menyakitkan dari gagal dalam menggugat ambang batas. AHY juga minta seluruh kader Demokrat untuk meningkatkan apa yang dinamakan elektabilitas partai di daerah masing-masing. Waduh. Dia bilang begini, terus saja tingkatkan elektabilitas partai kita. Tingkatkan elektabilitas caleg-caleg kita. Tingkatkan elektabilitas supaya ada jalan ke arah sana. Dan semoga pada saatnya, dan saya yakinkan, di saat yang tepat, kita juga akan mengumumkan sikap kita seperti apa. Dan juga mengumumkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Begitulah bunyinya Agus kemarin. Seru ya. Ini sebenarnya sih saya lihat ada kegalauan ya. Dari kalimat-kalimat yang disusun tuh ada kegundahan ya. Nah, sementara ada loh namanya Ormas Relawan Anies yang namanya itu kalau nggak salah Majelis Warga. Majelis Warga itu merupakan forum dari perwakilan masyarakat menurut mereka dari berbagai latar belakang yang ngedukung Anies. Ya relawan lah sebut aja ya. Nah, Majelis Warga itu meyakini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Demokrat itu akan segera mengikuti jejak Partai Nasdem.
yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nah, Majelis Warga ini yakin banget bahwa saat ini kedua partai itu sedang minta waktu lah, mencari waktu lah yang tepat untuk menggelar deklarasi tersebut. Ini bener nih, jangan-jangan bocoran ya. Tapi apa iya Demokrat juga mau deklarasi? Kalau Nasdem kan diduga buru-buru deklarasi karena pengen infonya, diduga untuk menyelamatkan Anies. Sementara kalau Demokrat buru-buru itu karena apa? Masa mau menyelamatkan Gubernur Papua? Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode Demokrat juga mau deklarasi capres. Bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi ceritanya begini bos. Gara-gara Nasdem mendadak deklarasi kemarin, ya deklarasi capres tentunya, entah karena mau menyelamatkan Anies atau mau menyelamatkan Surya Paloh, yang jelas sih saya nggak melihat urgensi menyelamatkan rakyat ya. Ya, karena memang sebagian besar rakyat ini masih nyaman-nyaman aja dengan Pak Jokowi. Ingat loh, sampai dengan 2 tahun ke depan presiden kita tuh masih Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang deklarasi, kalau Anies dideklarasikan oleh Nasdem menjadi capres, itu bukan berarti pas deklarasi kemarin, presiden kita jadi Anies. Bukan. Itu pun masih jauh perjalanannya. Iya kalau kesandung kan. Iya kalau mulus, kalau sandung maksudnya. Nah, karena kalau mau menyelamatkan rakyat, Anies nih ya, ngomongin Anies, terutama rakyat Jakarta, nggak usah deklarasi. Kan paling semingguan, paling semingguan lagi kan. Sekitar tanggal 16 Oktober tuh Jakarta udah auto selamat sebenarnya. Ya karena Demokrat ini kan dipimpin oleh AHY yang masih muda lah ya. Jadi namanya anak muda, kadang-kadang gampang pengen silau mata, silau melihat kawannya deklarasi, dia ikutan deklarasi. Masa gitu pimpin partai? Nanti lihat kawannya main politik identitas, masa mau ikutan juga? Jangan dong ya. Kemarin saya bilang ya soal politik identitas, itu nggak boleh. Ya, bisa saja sebenarnya AHY ini terinspirasi oleh Partai Nasdem dalam mengambil keputusan yang selalu berani katanya. Sehingga terlihat selalu terdepan dalam mengambil momentum politik. Itu Nasdem. Karena sebagian publik menilai Partai Nasdem dan Surya Paloh itu sudah menghitung, mengkalkulasi, kemudian juga secara matematika politik ya, mengkaji secara terukur katanya. Lalu dengan pertimbangan yang matang soal keputusan untuk mengusung Anies sebagai capres. Dan bisa saja sebenarnya, benar asumsi publik ini soal operasi penyelamatan Anies. Karena memang terlihat sedemikian beraninya Surya Paloh itu gandeng Anies ya. Dan akibatnya apa? Dalam konteks basis akar rumput atau grassroots itu, ada yang punya pandangan bahwa ketika Nasdem mengusung Anies, maka basis grassroots-nya, akar rumputnya itu akan melemah dan berpotensi ditinggal pemilihnya sendiri. Dan saya lihat ya, ini perlahan menuai bukti. Beberapa elit Nasdem di daerah hengkang, cabut, kabur. Apakah ini juga akan ditiru oleh AHY? Ya, ke depan akan semakin seru ini pertarungan ya. Setelah Gerindra, lalu ada Nasdem, lalu kemarin PSI. Sebentar lagi mungkin Demokrat dan juga PKS bakal deklarasi capres masing-masing. Udah biarin aja dah, mau deklarasi kek. Soalnya ini peristiwa lucu. Ya, saya juga meyakini sebelum PDIP resmi mencapreskan siapapun, tidak mungkin partai-partai lain juga akan dengan fix memajukan pasangannya. Semua sepertinya adalah sedang wait and see. Semuanya tuh menunggu sebenarnya. Tapi seperti biasa, keriuhan Pilpres memang biasanya justru sebelum Pilpres itu sendiri digelar. Ribetnya tuh justru sebenarnya kalau soal Pilpres, itu malah sebelum Pilpres itu terjadi. Tapi karena Pilpres dan juga Pileg itu berbarengan, mau nggak mau harus segera mengumumkan kandidat capres masing-masing, baik koalisi ataupun partai. Dengan kata lain ya, kunci kemenangan pemilu legislatif itu sangat ditentukan seberapa besar efek kandidasi dari capres ikut mendongkrak elektabilitas partai. Maksudnya, kalau mau sukses di Pileg, partai harus punya kandidat yang oke, yang dimaui oleh rakyat, yang surveinya itu udah kelihatan, bukan yang mendadak capres, bukan. Atau yang sudah jelas permainannya buruk di masa lalu, dicapreskan lagi, itu udah nggak mungkin. Ya kan? Ikut mendongkrak elektabilitas partai kalau kandidasinya bagus.
Maka masuk akal kalau beberapa partai sudah main deklarasi-deklarasian. Dan untuk ini, pastinya Partai Nasdem bakal berupaya sekeras mungkin untuk istilahnya untuk membangun identiti Nasdem yang seolah itu sama sebangun dengan Anies. Brand identity. Apa istilahnya ya? Ya brandnya. Jadi semakin tinggi identitinya bahwa Anies adalah Nasdem dan Nasdem adalah identik dengan Anies, maka peluang Nasdem untuk mendapatkan apa istilahnya? Insentif ya. Insentif efek ekor jas itu pada pemilu yang akan datang serentak itu akan semakin besar. Itu maksudnya daripada kenapa kemudian Nasdem buru-buru mencapreskan Anies, mungkin selain soal operasi penyelamatan tadi. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya Nasdem ini gagal dalam stempel identitinya Anies, maka tidak akan memberikan dampak elektoral yang signifikan terhadap pertumbuhan elektoralnya Nasdem. Malah akan berpotensi sebagai pemantik konflik di internal partai dan bakal makin gembos. Apakah AHY dan Demokrat juga bakal ikutin gembos? Oke. Saya Mas Jopre. Salam brutal. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya.